Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kenalin, aku M. Fareza Aulia, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Ponorogo Semarang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai apa sih kira-kira etika profesi itu dan juga pelanggaran-pelanggaran dari etika profesi, khususnya pada konsentrasi saya yaitu di teknik tenaga listrik. Nah, jadi apa sih ya kira-kira untuk etika profesi itu? Jadi untuk etika profesi sendiri itu merupakan sikap atau suatu aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat atau yang sudah ada standar atau ketentuan yang sudah dimiliki bagi setiap orang atau setiap pemegang dari profesi seperti itu. Nah, jadi untuk etika profesi sendiri itu memiliki prinsip-prinsip dasar dari etika profesi. Yang pertama terkait tentang keadilan, kemudian tanggung jawab, kemudian otonom, serta yang terakhir yaitu adanya integritas dari moral etika profesi. Nah, begitu juga dengan kita sebagai pekerja pastinya dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun di sini juga kita harus melihat serta memperhatikan dari beberapa etika profesi pada pekerjaan kita seperti itu. Terkhusus juga pada dunia keinsinyuran. Jadi pada dunia keinsinyuran itu harus pasti ada, yaitu namakan etika profesi keinsinyuran, dan di situ sudah ada beberapa aturan yang berlaku serta aturan yang telah ditentukan, dan sebagai profesi keinsinyuran kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat organisasi dalam etika profesi keinsinyuran, yaitu ada dinamakan PII atau Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi PII sendiri itu mengeluarkan sebuah kode etik etika profesi pada dunia keinsinyuran, sehingga ada aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga untuk khususnya pada profesi keinsinyuran kita harus menuruti serta mengikuti ketentuan yang telah berlaku seperti itu. Berikut merupakan contoh-contoh dari pelanggaran etika profesi khususnya pada dunia teknik tenaga listrik. Contoh yang kedua dari pelanggaran etika profesi, kita lihat bahwasannya ini amati terkait tentang penyalaan dari lampu pada pagi hari serta siang hari ya. Kita lihat teman-teman semuanya. Di sini terdapat satu lampu yang dia menyala pada pagi hari, dan ini merupakan salah satu pelanggaran dalam etika profesi, sehingga ini mengakibatkan dari pemborosan listrik juga tidak diperhatikan oleh pemilik rumah seperti itu. Saran dari saya, hendaknya kita pada pagi hari ataupun siang hari itu lebih mementingkan lebih awal dan lebih membiasakan diri untuk mematikan terlebih dahulu alat listrik, contohnya seperti salah satunya lampu, yang ini merupakan salah satu hal yang dasar ya untuk kita harus perhatikan dan pahami. Ini juga akan mengakibatkan nanti apabila misalkan terjadi hujan dan juga ada air yang masuk, itu akan mengakibatkan terjadinya korsleting dan juga mungkin membahayakan dari sekitar lingkungannya, dan juga termasuk oleh kita sangat berbahaya seperti itu. Juga terdapat beberapa pelanggaran etika profesi juga dengan hal yang sama ya teman-teman, yaitu menghidupkan lampu pada pagi hari atau siang hari ya. Di sini di lingkungan saya itu terdapat ada sebuah lampu yang masih menyala pada siang hari ataupun pagi hari, sehingga ini merupakan salah satu pelanggaran dari etika profesi dan juga merupakan salah satu pemborosan dalam dunia kelistrikan seperti itu. Dan hendaknya emang perlu adanya sosialisasi dan juga pemahaman yang sederhana ya buat masyarakat sekitar untuk lebih awal untuk mematikan lampu pada pagi hari atau siang hari seperti itu. Berikut contoh kedua dari pelanggaran etika profesi, yaitu terdapat beberapa charge dari alat-alat listrik seperti charge laptop, kemudian charge pada HP yang tersambung pada stop kontak. Nah, ternyata stop kontak yang tersambung dengan charge dari HP kemudian charge laptop ini tidak digunakan, sehingga ini dapat merupakan salah satu pelanggaran dari etika profesi, di mana ini kan timbul beberapa masalah seperti pemborosan dari listrik, kemudian juga terjadinya bakal merusak dari alat-alat listrik seperti untuk charge dari HP dan juga charge dari laptop. Nah, saran dari saya atau solusi dari saya yaitu lebih
menekankan pada semuanya untuk apabila charge HP atau alat-alat listrik yang ketika dicolokkan pada stop kontak itu apabila tidak digunakan itu lebih baik dilepas dan juga disimpan pada tempatnya seperti itu. Dan ini merupakan hal yang dasar dan juga sederhana untuk kita semuanya paham terkait tentang penyalahgunaan dari alat-alat listrik yang tersambung pada stop kontak, dan ini merupakan salah satu kerugian atau pemborosan pada listrik seperti itu. Berikut juga merupakan salah satu pelanggaran dari etika profesi, di mana kabel listrik untuk penyaluran listrik ke rumah di kompleks saya ini kita perhatikan seperti ini, dan juga ini tidak tersambung ya, dan bahkan ini berada di bawah seperti ini. Nah, dan ini kita lihat sangat membahayakan buat kita semuanya ya, di mana ini tidak tersambung ke rumah dan dibiarkan begitu saja, dan ini melanggar dari etika profesi dan juga peraturan yang ada pada Kementerian ESDM, di mana terkait tentang keamanan dan keselamatan dalam instalasi kelistrikan tegangan rendah pada rumah seperti itu ya. Dan sarannya mungkin diperhatikan dan juga disosialisasikan ke masyarakat terkait pentingnya bahaya dan keamanan serta keselamatan dari instalasi kelistrikan, dan juga mungkin petugas dari penyedia listrik lebih memantau ke lapangan untuk bagaimana kondisi yang ada